you know. Di awal film, di kota negara Sicilia, Italia, diperlihatkan bos mafia yang bernama Lorenzo Vitale dengan cucunya ke markas pembuatan barang haram. Ketika sampai, Lorenzo kaget, semua anak buahnya mati semua. Lalu ia menyiapkan sebuah pistol dan menyuruh cucunya untuk menunggu di dalam mobil. Satu anak buahnya berkata bahwa ia disuruh menunggu di luar, dan Lorenzo masuk bersama anak buahnya. Ternyata tiada lain jagoan kita, Robert McCall, yang telah menghabisi anak buahnya karena tidak diizinkan masuk. Robert menjelaskan dia datang karena Lorenzo mencuri sesuatu dan Robert ingin mengambilnya, yaitu mengambil uang pensiun yang hilang di retas para mafia ini. Kemudian Roberto memberi waktu 9 detik untuk menentukan takdirnya. Benar saja, Robert menghabisi semua anak buah dan juga Lorenzo dengan sangat gila-gila. Setelah itu, Robert mengambil sebuah kunci yang terletak di pinggang Lorenzo dan pergi. Ketika sampai di luar, dia bertemu bocah dan menyuruhnya untuk diam di mobil. Tapi yang terjadi, tak disangka-sangka, si kroco itu menembakkan shotgun yang mengenai punggung Robert hingga ia duduk sejenak karena rasa sakit yang dideritanya. Selang itu, ternyata Robert mengalami pingsan di perjalanan dikarenakan luka yang cukup parah di tubuhnya. Lalu datang polisi yang menghampirinya. Polisi tersebut bernama Giorgio Bonucci dan membawanya ke sebuah kota terpencil di daerah Altamonte, yang di situ ada rumah salah satu dokter yang bernama Dr. Enzo. È una pulita la ferita. Sì. Tu era solo un calibro 22. Setelah kondisinya pun membaik, ia berjalan-jalan dan pergi ke tempat makan dan memesan sebuah teh. Tak lama, Gio Bonucci bersama putrinya yang menghampirinya. Gior bercerita kalau Dr. Enzo itu adalah dokter yang baik dan memberikan kunci mobil Robert yang diparkir di belakang kantor polisi. Ciao Roberto. Setelah pulang, Robert menelpon salah satu CIA yang bernama Emma Collins. Tanpa memberitahu namanya, Robert memberitahu jika di kebun anggur Sicilia ada 55 peti anggur yang dikemas ulang yang tak lain obat-obatan terlarang dan menyuruh tim CIA untuk memeriksanya. Setelah itu, Robert mengeluarkan kartu SIM-nya agar keberadaannya tak bisa dilacak. Collins, yeah, I have a potential offer. Hari berikutnya, Robert pergi ke tempat makan tersebut dan memesan selada dan melihat ada seseorang yang menagih uang di tempat makan tersebut. Esok hari, Robert ke tempat makan itu lagi dan berkenalan bernama Amina. Di lain sisi, terlihat Marco yang menagih seorang pedagang. Pedagang itu bilang kalau dia belum bisa membayar karena lemari esnya rusak. Marco pun tak peduli dan menghajar pedagang tersebut. Setelah mereka pergi di kota negara Napoli, Italia, mereka menuju ke sebuah tempat yang dimana kakak Marco, yaitu Vincent Quaranta, Di sopra risolvere una questione. yang dimana ia sedang memaksa agar orang tersebut menjual tempat tinggalnya dan meminta tanda tangan di sebuah dokumen. Dan pemilik rumah tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa menandatangani dokumen tersebut dan bilang sebaiknya cari bangunan lain untuk hotelnya. Ko pun keluar dan menemui adiknya. Tapi alangkah terkejutnya,
Dengan sadisnya, Vincent menyuruh anak buahnya untuk mendorong bapak-bapak yang lemah di kursi roda itu terjun dari gedung sebagai bentuk peringatan. Di lain sisi, Robert dan Dr. Enzo sedang bercerita. Dr. Enzo menanyakan apakah Robert membutuhkan sesuatu karena Dr. Enzo besok mau ke pasar. Dan Robert pun mengatakan bahwa ia saja yang ke pasar karena Dr. Enzo sudah banyak menolongnya. Saat di pasar, Robert pun membeli ikan di toko yang dipalak si Marco. Tetapi ketika Robert ingin membayar, penjual pun menolak untuk dibayar dikarenakan Robert temannya Dr. Enzo yang dikenal sangat baik di masyarakat. Di lain sisi, banyak anggota forensik melakukan olah TKP di pabrik anggur yang aslinya pabrik tersebut adalah pabrik narkoboy. Di ruang lain, mereka menemukan uang sebesar 11 juta dolar. Dilihat ada CCTV, tapi ternyata CCTV tersebut mati. Dan sidik jari pun terdapat hanya satu. Terlihat bapak-bapak menanyakan informasi gudang ini dari mana. Dan dijawab dari telepon tanpa nama. Setelah itu mereka pun pergi. Di sisi lain, Robert bertanya kepada Enzo kenapa ia tidak menelpon ambulan, polisi, dan malah mengurusnya dengan sangat baik di rumahnya. Enzo pun menjawab karena Robert orang yang baik. Kemudian di malam hari, ketika toko semua tutup, warga setempat digegerkan akibat adanya kebakaran yang tidak lain toko tukang ikan yang dipalak Marco yang tidak bisa membayar tagihan tadi. Angelo yang mempunyai toko tersebut pun histeris. Robert pun yang datang pun melihat kelompok Marco yang diduga Robert adalah dalang dari kebakaran ini. Giorgio Bonucci pun langsung mengecek CCTV untuk mengungkap pelaku yang membakar toko tersebut dan menginformasikannya ke atasan bahwa ia butuh informasi mobil yang terekam di CCTV. Keesokan harinya, ketika Robert sedang asik duduk di sebuah kafe, terlihat ada seorang wanita yang diam-diam memotretnya. Dan Robert pun mengetahuinya. Wanita tersebut langsung menghampiri si Robert yang ternyata itu Emma Collins. Emma pun bercerita kalau polisi menemukan banyak jasad di kebun anggur itu. Bertanya kepada Robert, apa kau yang membunuh mereka? Robert pun dengan santai menjawab, apakah rupaku seperti pembunuh? Emma menjawab bahwa ia merasa ada kemungkinan. Setelah itu Emma pun pergi. You kill him? I'm warming to the possible call. Di sisi lain, Bonucci ingin menyusul anaknya GB pulang dari sekolah. Tapi tiba-tiba ada yang menelponnya dan berkata putrimu pulang sekolah lebih cepat. Bonucci pun langsung segera pulang ke rumahnya dan tiba-tiba alangkah terkejutnya. Ternyata kedatangan Giorgio Bonucci ini sudah ditunggu oleh komplotan Marco yang langsung memukul kepala Gio karena ikut campur mencari pelaku kebakaran kemarin. Marco akan menyakiti anak dan istrinya lebih buruk dari ini. Giorgio pun langsung berobat ke tempat Enzo karena tubuhnya penuh luka. Robert yang melihatnya pun langsung bertanya apa yang terjadi. Enzo pun menceritakan bahwa banyak kasus di kota ini sebab ulah geng atau mafia bernama Camorra Controllon. Selang itu Robert pun menemui Emma. Robert menanyakan bagaimana penyelidikan tersebut. Emma menyampaikan jika Robert bukanlah tersangka dan petani pabrik anggur itu adalah Lorenzo yang 10 tahun menjadi buronan karena mencuri uang dari rekening luar negeri, dana pensiun, dan tampaknya mafia tersebut memakai pertaniannya tersebut untuk menyelundupkan narkoba. Di lain sisi, terlihat Robert yang kebetulan berada di situ pun mendengar pembicaraan Marco. Marco pun menghampiri Robert dan mengatakan jangan ikut campur urusan orang lain. Robert pun bilang kalau dia sudah nyaman di tempat ia berada sekarang dan meminta Marco untuk melakukan keanarkisannya di tempat lain. Marco pun dengan cengengesan menanggapinya. Robert pun yang kesal langsung mengunci tangan Marco dengan satu gerakan saja. Marco pun tak bisa berbuat apa-apa.
Robert seketika menyuruh Marco agar meletakkan pistolnya di meja dan menyuruh anak buahnya dan Marco untuk pergi. I like this place and the people. Please do it somewhere else. E si sta preparando, è simpatico. Va. Your ways. Put it on the table. Merasa dipermalukan, Marco berniat untuk membunuh makhluk peot tua bangke itu, kata si Marco ya. Tapi apa yang terjadi? Solo che parlo? Seorang Roberto ternyata sudah mendahuluinya. Tak disangka-sangka Robert di dalam mobil tersebut dan menabrak satu anak buah Marco seperti yang kita lihat sebelumnya. Tak sampai di situ, Robert memukul kepala badak itu dengan sebuah botol sampai pecah balau. Cemas kali. Terlihat Marco seorang diri mengeluarkan sebuah pisau. Robert dengan santuinya menangkap, mematahkan tangan Marco dan menusukkan pisau ke Marco dengan bertubi-tubi. Itulah balasan orang yang jahat. Mantap. Keesokan harinya, polisi pun berdatangan ke TKP tempat komplotan Marco Modar. Polisi pun menemukan paket narkoboy di belakang mobil itu. Di Roma, Italia, Emma mendapat telepon dari inspektur kepolisian yang menyuruhnya untuk melihat televisi. Ternyata ada berita sebuah ledakan bom di stasiun kereta yang diduga akibat teroris. Emma pun menuju tempat tahanan dan meminta bantuan kepada aparat tersebut untuk mendapatkan informasi yang salah satunya mengintegrasi tahanan yang berada di sana. Di lain waktu, para polisi menyergap salah satu gudang dan membawa satu orang ikut bersama mereka. Setelah beberapa hari, Marco dimakamkan. Inspektur polisi datang ke rumah duka dan inspektur itu berbicara bahwa yang mengimpor barang narkoboy tersebut bukanlah teroris, melainkan si Vincent Camorra dan meminta agar menutup usahanya tersebut. Namun Vincent tak peduli dengan perkataannya tersebut dan meminta agar menemukan siapa pembunuh adiknya. Saat polisi tersebut ingin pergi, tiba-tiba Vincent dengan sadis menusukkan dan memotong tangan polisi tersebut. Di sisi lain, Emma mendapat telepon yang tidak lain tidak bukan yaitu kelompok Camorra. Tiba-tiba saat menuju mobil, ada ledakan bom yang tidak terduga. Untungnya Emma masih hidup dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan khusus. Terlihat Frank datang menjenguknya dan Emma berkata bahwa ulah semua ini bukanlah teroris, melainkan geng Camorra. Di malam hari, ternyata Giorgio dibawa oleh komplotan Camorra ke desa Altamonte. Karena dianggap Gior mengetahui pelaku yang membunuh adiknya. Dengan brutalnya Vincent menembak telinga Gior agar dia memberitahu siapa yang membunuh adiknya. Mendengar suara teriakan Vincent, penduduk setempat Altamonte pun Altamonte! Mio fratello è stato ammazzato dalle... Di ketegangan tersebut, Robert yang sembunyi berbicara, mengaku bahwa ia yang membunuh adiknya. Selang itu Robert dengan kerennya menampakkan dirinya dengan memegang dua pistol dan berkata jika ingin membawa dirinya silahkan, tapi jangan di tempat ini. I killed your brother. Here I am. Take anything I want. Then take me. Just don't do it here. Semua penduduk setempat pun merekam, yang membuat Vincent pun cemas. Mengingat polisi akan berdatangan, Vincent dan kelompoknya pun memilih untuk pergi dan akan membalaskan dendamnya di lain hari. Robert McCall ternyata mendahuluinya. Di esok malamnya, Robert ternyata mendatangi markas Camorra. Ia membunuh satu persatu anggota Camorra tersebut dengan sangat hati-hati dan senyap.
Terlihat Vincent yang tertidur pun terbangun akibat adanya darah yang mengucur dari plafon yang mengenai wajahnya. Seketika itu Vincent pun kaget dan langsung mengambil senjatanya. Selang itu memanggil semua anak buahnya yang tak tahu sudah modal semua. Dengan sangat cemas dan brutal, Vincent ngasal-ngisul menembakkan senjatanya ke segala sisi. Dari arah belakang, Robert memukul Vincent yang membuatnya pingsan. Dalam kondisi pingsan, Robert memasukkan obat terlarang tersebut yang membuat Vincent pun overdosis. Setelah sadar dirinya dalam posisi terikat kawat besi di lehernya, dengan santai Robert berkata, "Semua orang akan menghadapi kematian. Dan waktumu kurang dari 6 menit sebelum obatnya menghentikan jantungmu." Setelah itu Robert melepaskan semua ikatan dan Vincent pun jalan dengan rada oleng menjauh dari Robert. Robert pun mengikutinya. Lalu kemudian si kuclok ini tertabrak mobil, tapi masih hidup juga. Tapi waktu selalu bergerak, bajingur tersebut akhirnya tewas dan Robert pun pergi. Keesokan harinya, Emma yang sedang dirawat menyaksikan siaran televisi yang dimana berita tersebut mengenai tertangkapnya geng Camorra. Selang itu Robert pun menjenguknya dan membawa uang tunai sebesar $366.400.000 US yang ternyata uang pensiunan Greg Dyer, seorang buruh bangunan selama 43 tahun yang diretas 9 bulan yang lalu. Setelah kondisinya sehat sesuai amanah yang diberikan Robert, Emma mengantarkan uang pensiun tersebut ke Greg Dyer. Setelah mengecek uang tersebut, Greg pun menanyakan siapa yang telah berhasil membawa uangnya kembali. Emma pun tak bisa mengatakannya. Mereka pun berterima kasih dan terharu bahagia. $166,000 for that. I couldn't tell you. Setelah itu Emma mendapat suatu pesan yang dimana pesan tersebut di akhir film kita diperlihatkan semua penduduk Altamonte merayakan hari itu dengan sangat senang. Next kita ngalur film apa? Komen di bawah.